Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Delon Raja, NIM 2423812075 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis material konstruksi, inventarisasi jenis, dimensi dan karakteristik kayu di pasar lokal. Wilayah yang saya ambil ini di Lasiana. Memahami urgensi kayu sebagai material vital dalam struktur bangunan masa kini. Yang pertama ada kebutuhan material. Pembangunan infrastruktur menurut pemilihan material yang tepat. Kayu dipilih karena kemudahan pekerjaan dan nilai estetika. Namun memerlukan pemahaman mendalam mengenai standarisasi dimensi, papan, balok, dan reng. Dan yang kedua ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana klasifikasi penggunaan kayu berdasarkan jenis dan mutunya. Dan yang kedua, dari mana asal sumber daya kayu yang dipasarkan di wilayah pengamatan. Dan yang ketiga, apa saja ukuran dimensi kayu yang tersedia di pasar. Yang kedua ada tujuan praktikum. Yang pertama, identifikasi berbagai jenis kayu bangunan yang dijual di wilayah pengamatan. Dan yang kedua ini ada asal sumber. Mengetahui mata rantai pasokan dan daerah asal kayu yang didistribusikan. Dan yang ketiga ini ada klasifikasi, melakukan klasifikasi produk kayu, papan, balok, kaso, dan reng sesuai standar pasar. Yang ketiga ini ada standarisasi dimensi pasar. Dari tabel ukuran kayu berdasarkan penggunaan. Yang pertama ini ada klasifikasi papan dengan ketebalan 2-4 cm dan lebar 10-30 cm. Fungsinya lantai atau kusen. Dan yang kedua ini ada reng dan kaso. Ketebalan ini 2-4 cm dan lebar 3-10 cm. Fungsinya rangka atas dan plafon. Yang ketiga ada balok dan tiang dengan ketebalan 5-15 cm, lebar 7-25 cm. Fungsinya struktur utama tiang. Dan yang terakhir ini ada lis atau jahati dengan ketebalan 1,5 sampai 3,5 cm dan lebarnya 1 sampai 10 cm. Fungsi utamanya finishing atau dekorasi. Yang keempat, inventarisasi jenis kayu di wilayah Lasiana. Yang pertama di toko Ude Bintang menjual mahoni dan jati putih. Yang kedua Cahaya Madura menjual johar, kenari, dan kapuk. Dan yang ketiga Al Ikhlas menjual jati mahoni. Yang keempat Bude Berdikari menjual jati dan jati putih. Yang kelima ada analisis karakteristik kayu. Yang pertama ini ada kayu jati memiliki reputasi tertinggi, kandungan minyak alami membuatnya tahan rayap dan sangat awet untuk struktur utama. Dan yang kedua ini ada kayu mahoni, serat halus dan estetis, kekuatan menengah, sangat populer untuk furnitur dan kusen pintu atau jendela. Dan yang ketiga ini ada kayu jati putih, tumbuh cepat dan ekonomis, sering digunakan untuk elemen non-struktur seperti plafon atau reng. Yang keenam ini ada dimensi yang paling diamati. Dimensi yang paling diamati itu ada 5x7 itu kason terlaris. Dan yang kedua ini ada 17x17 cm ada balok atau tiang. Dan yang ketiga ini 30x20 cm ini ada papan atau kusen.
masyarakat cenderung memilih dimensi 1x5 atau 2x3 karena untuk konstruksi atap atau plafon demi efisiensi biaya material. Yang ketujuh ini ada potensi lokal NTT. Pasokan kayu utama wilayah pengamatan berasal dari sumber daya hutan di pulau wilayah NTT, dari Sumba, Flores, dan Timor. Faktor keunggulannya ada 3. Yang pertama itu efisiensi logistik melalui jalur laut antar pulau, dan yang kedua ini ada karakter kayu daerah kering NTT cenderung memiliki kepadatan serat yang lebih baik, dan yang ketiga ini ada sinergi ekonomi antara pengusaha lokal dan industri bangunan daerah. Yang terakhir ini ada kesimpulan yang saya ambil ini ada 2. Yang pertama itu melimpah ketersediaannya material kayu di wilayah pengamatan sangat tinggi dan mudah diakses oleh industri. Yang kedua, variasi mutu. Kualitas kayu bervariasi dari kelas kuat tinggi atau jati sehingga kelas menengah mahoni dan jati putih. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.